Selamat datang di channelku Alma Mimit. Ikutin terus videoku, jangan lupa subscribe ya. Baiklah, saya akan menjawab dan membahas soal ulangan harian tentang dihibrid kemarin, dihibrid monohibrid, untuk soal nomor 1. Sifat yang nampak bisa dilihat, bisa dirasa atau diraba pada makhluk hidup disebut. Jawabannya adalah fenotip. Karena yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat teksturnya, bisa kita raba, kemudian bisa kita amati warnanya, itu adalah fenotip. Sementara untuk yang genotip itu adalah sifat yang tertulis dengan simbol atau notasi gen. Dan untuk yang intermediate itu adalah sifat keturunan yang tidak mengikuti induk salah satunya, gitu. Di soal berikutnya, induk mawar merah M besar disilangkan dengan induk mawar putih M kecil, F1 atau keturunan pertamanya adalah M besar M kecil dan fenotipnya merah. Maka induk mawar merah dinamakan bersifat. Nah, kita lihat. Karena di sini 1 M besar muncul di keturunan pertama, fenotipnya mengikuti warna merah, berarti induk mawar merah disebut dengan bersifat dominan. Karena jika dominan itu satu saja gen dari induk tersebut muncul di keturunannya, sudah menunjukkan fenotip seperti induk tersebut. 1 M besar di sini sudah mengikuti warna merah, berarti induk M besar disebut bersifat dominan. Berarti yang M kecil bersifat resesif. Soal berikutnya tentang golongan darah. Seorang laki-laki bergolongan darah AB, menikah dengan perempuan bergolongan darah A heterozigot, berarti AO. Kemungkinan golongan darah anak yang tidak mungkin dilahirkan, berarti yang tidak mungkin ada di anak-anaknya. Maka akan kita bahas. Yang pertama kita tentukan dulu gamet ini. Jadi untuk laki-laki AB berarti gametnya adalah A dan B. Sementara untuk ibu A heterozigot berarti dia A dan O. Nah, ini tinggal kita silangkan. Maka golongan darah anak-anaknya adalah AA, AB, AO, dan BO. Jadi AA, AO, AB, dan BO. Dari sini kita bisa lihat, yang pertama ini golongan darahnya adalah A. Berarti ini golongan darahnya A, yang ini AB, yang ini A, dan yang ini B. A homozigot, A heterozigot, B homozigot, dan AB. Golongan darah yang tidak ada di kemungkinan anak-anaknya adalah golongan darah O. Jadi jawabannya adalah yang tidak mungkin ada pada golongan darah anaknya adalah golongan darah O. Soal yang berikutnya, mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih. Ini ada kesalahan penulisan genotip, harusnya M kecil. Dihasilkan mawar merah muda di keturunan pertama M besar M kecil, ini warnanya merah muda. Jika F1 disilangkan dengan mawar putih dan dihasilkan 10 tanaman, maka jumlah tanaman berwarna pink yang dihasilkan di F2 adalah yang pertama. Ketika ada persilangan kedua, maka kalian harus membuat parental keduanya dulu. Dikatakan tadi F1 disilangkan dengan induk mawar putih. Berarti F1-nya adalah ini, M besar M kecil, induk mawar putih adalah ini, M kecil. Kalau sudah, baru ditentukan gametnya.
Ini M besar dan M kecil. Yang ini hanya M kecil saja. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung silangkan, digabung. Jadi keturunannya adalah M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Tapi jika kalian belum paham, kalian bisa bikin kotak untuk persilangannya. Ini M besar dan M kecil, yang ini M kecil saja. Baru disilangkan M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Yang perlu diingat untuk persilangan test cross atau persilangan induk dengan induk resesif, hasilnya selalu 1:1. Jadi seperti ini pink atau merah muda, jumlahnya 1, dan ini putih, jumlahnya juga 1. Jadi perbandingannya adalah pink 1, putih 1. Pertanyaannya, berapa jumlah tanaman warna pink? Karena di F2 dihasilkan 10 tanaman, warna pinknya adalah 1/2 kali 10 tanaman. Sama dengan 5 tanaman. Karena tadi 1:1 berarti 5 tanaman berwarna pink dan 5 tanaman berwarna putih. Jadi 5 tanaman warna pink. Soal berikutnya, kemungkinan keturunan anak laki-laki yang mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal XY tanpa gen buta warna dengan seorang wanita buta warna XX wanita memiliki gen buta warna, X-nya dua-duanya memiliki gen buta warna CB. Pertanyaannya adalah kemungkinan keturunan laki-laki yang buta warna. Berarti kan Y-nya laki-laki kan XY, Y-nya dapat dari ayah, otomatis X-nya dapat dari ibu. Berarti di sini XCB Y dan di sini juga XCB Y. Kedua anak laki-laki kemungkinannya adalah buta warna karena X yang didapat dari ibu selalu mengandung CB. CB itu adalah gen buta warna. Berarti persentase keturunan anak laki-laki yang mengalami buta warna adalah 100%. Soal berikutnya, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita normal dan mempunyai anak perempuan normal. Anak perempuan normalnya di sini berarti dia karier. Karena XH kecilnya didapat dari ayah dan X normalnya didapat dari ibu. Jika anak perempuan ini menikah dengan laki-laki normal, berapa persen kemungkinan cucu laki-laki yang hemofilia? Cara mengerjakan yang pertama adalah kita buat persilangan yang pertama. Jadi ini gametnya masing-masing kita letakkan di kotak. Jadi kalian bisa bikin kotak atau kalau sudah paham bisa langsung. Kemudian disilangkan, jadi anak perempuannya adalah genotipnya XXH kecil. Jadi karier hemofilia dua-duanya. Dan ada kemungkinan anak laki-laki normal. Persilangan kedua adalah jika anak perempuan ini menikah dengan laki-laki normal, maka kita buat lagi persilangan yang kedua. Anak perempuan yang karier ini menikah dengan laki-laki normal. Kemudian kita masukkan lagi gametnya di kotak seperti ini. Setelah itu kita silangkan. Dan pertanyaannya adalah berapa persen kemungkinan cucu laki-laki yang hemofili? Cucu laki-lakinya kemungkinannya ada 2. Dan 1 cucu laki-laki itu kemungkinannya hemofili. Berarti persentasenya adalah 50%. 50% cucu laki-lakinya itu hemofili dan 50% cucu laki-lakinya itu normal. Di soal di sebelah, pertanyaannya adalah tentang gonosom. Gonosom itu adalah kromosom kelamin. Jadi di kromosom manusia itu dibagi menjadi 2. Autosom atau kromosom tubuh jumlahnya adalah 44. Dan gonosom atau kromosom kelamin jumlahnya ada 2. Kalau wanita berarti XX dan kalau laki-laki berarti XY.
Jadi jumlah gonosom atau kromosom kelamin ada 2. Oke, soal berikutnya tentang kromosom kelamin. Jadi untuk laki-laki itu memiliki jumlah kromosom kelamin sama manusia itu memiliki jumlah kromosom 46, dan untuk laki-laki itu kromosom kelaminnya adalah XY. Kalau digabung dengan kromosom tubuhnya berarti 44 kromosom tubuh plus XY di kromosom kelamin. Jadi kalau yang di jawaban yang tertera di soal, yang tepat adalah yang jawaban kedua, yaitu 44A plus XY. Soal berikutnya, gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog disebut dengan alel. Jadi pasangan antara gen kromosom A dengan pasangannya itu disebut dengan alel. Contohnya untuk rambut keriting itu dinotasikan dengan K besar, maka K kecil itu disebut dengan alelnya. Di soal berikutnya, induk mawar merah M besar disilangkan dengan induk mawar putih M kecil F1 atau keturunan pertamanya adalah M besar M kecil dan fenotipnya merah. Maka induk mawar merah dinamakan bersifat. Nah, kita lihat. Karena di sini 1 M besar muncul di keturunan pertama, fenotipnya mengikuti warna merah, berarti induk mawar merah disebut dengan bersifat dominan. Karena jika dominan itu satu saja gen dari induk tersebut muncul di keturunannya, sudah menunjukkan fenotip seperti induk tersebut. 1 M besar di sini sudah mengikuti warna merah, berarti induk M besar disebut bersifat dominan. Berarti yang M kecil bersifat resesif. Ini pertanyaannya tentang mencari genotip dari induk. Di sini diketahui gametnya. Kita lihat dulu. Di gamet itu ada 3 huruf, berarti induknya 6 huruf. Kemudian gamet huruf pertama R besar muncul di semua gamet, berarti nanti R besarnya itu dua-duanya. Kemudian T besar dan ada T kecil, berarti T besar dan T kecil atau heterozigot. Kemudian untuk huruf M juga ada M besar dan M kecil, berarti M besar dan M kecil. Jadi jawabannya adalah yang paling bawah. Soal berikutnya, berikut ini gamet dari buah mangga manis besar yang mempunyai genotip M besar, B besar, B kecil adalah. Karena yang M besarnya homozigot berarti dia satu macam. Terus yang B-nya itu heterozigot berarti satunya MB besar dan satunya MB kecil. Jadi jawabannya adalah M besar, B besar, M besar, B kecil. Ini. Oke, soal berikutnya tentang pewarisan penyakit keturunan. Perhatikan tabel peta silsilah berikut ini. Fenotip yang tepat untuk induk 1 dan 2 berturut-turut adalah, kita lihat dari bagan ini. Jadi kita kasih keterangan dulu untuk anak-anaknya. Yang di nomor 3 itu berarti perempuan normal. Di sini XX. Kemudian yang nomor 6 ini karier, berarti X H kecil X. Terus nomor 5 itu normal XX. Terus yang nomor 4 ini, nah nomor 4 itu
kan tidak terlalu jelas ya. Kalau misalnya nomor 4 itu kita ambil laki-laki hemofili, berarti dia X H kecil Y. Nah sekarang kita lihat, kalau yang XH kecilnya yang nomor 1 itu pasti laki-laki normal ya, berarti XY. Berarti yang ibunya nih, karena dia menurunkan anak laki-laki itu hemofili, berarti di sini ibunya ini punya XH kecil 1. XH kecil 1, satunya adalah X aja. Oke, kita cek. Laki-lakinya normal. Yang disebut duluan nomor 1, berarti laki-laki normal. Dan nomor 2-nya adalah karier. Berarti jawabannya adalah ini. Soal yang berikutnya, marmut berambut hitam berekor panjang, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan keturunan seperti tabel berikut. Fenotip marmut berambut putih berekor pendek ditunjukkan oleh tabel bernomor. Oke, kita lihat sifat yang pertama itu adalah warna hitam dan putih. Karena hitam itu dominan, R besar, maka putihnya adalah R kecil. Kalau dia R kecil itu resesif, berarti harus muncul dua-duanya. Karena tadi dimintanya putih, berarti R kecilnya harus muncul dua-duanya. Kemudian sifat yang kedua, ekor panjang itu dengan Y besar. Kalau diminta ekor pendek, berarti ekor pendek itu juga resesif, berarti Y kecil, Y kecil. Jawabannya adalah tabel nomor 16. Soal berikutnya, jika kelinci keturunan pertama berarti F1 disilangkan dengan induk resesif, didapatkan keturunan kedua seperti tabel di bawah ini. Maka genotip induk pertama atau P1 berturut-turut adalah, nah yang kita lihat karena P2-nya itu test cross, berarti induk resesifnya adalah ini. Jadi induk resesifnya adalah ini. H kecil berturut-turut. Induk resesif disebut yang kedua, berarti cari yang H kecil. Pilihannya antara nomor 3 dan 4. Kemudian kita lihat di kotak yang atas. Di sini ada F1-nya H besar dan H kecil. Jadi ini H besar, H kecil di F1. Berarti P1-nya atau induk pertamanya yang satunya kan sudah H kecil tadi. Nah, di sini ada gamet H besar, berarti induk satunya adalah H besar dan H besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 4 ini. Oke, demikian tadi pembahasan soal ulangan harian materi genetika, persilangan monohibrid, dihibrid, dan pewarisan penyakit keturunan. Semoga kalian lebih paham dengan materi tersebut, dan semoga apa yang sudah saya bahas, sudah saya berikan ke kalian bisa bermanfaat. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon untuk share ke teman-teman kalian apabila kalian rasa video ini bermanfaat buat teman kalian juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.